Halo Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bundanya Mas Kias. Di video kali ini, Bunda mau menjelaskan dan juga berbagi tips agar anak lahap makan. Nah, tips dari Bunda ini cocok banget buat bunda-bunda yang anaknya selalu GTM atau gerakan tutup mulut pada saat setiap makan. Nah, tips sederhana ini silakan Bunda praktekkan, insya Allah membuat anak Bunda itu makannya jadi lahap banget. Nah, Bun yang pengen tahu dan juga penasaran, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk di subscribe, tekan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video baru dari Bunda. Nah, masalah yang paling sering membuat Bunda pusing itu adalah ketika anak kita nggak nafsu makan atau selalu GTM ketika diberi makan. Nah, di sini yang perlu Bunda ketahui, ketika anak kita nggak nafsu makan, kita harus tahu dulu faktor penyebab anak nggak nafsu makan itu kenapa. Terus kenapa sih anak kita tuh selalu GTM kalau makan? Nah, di sini biasanya anak-anak nggak nafsu makan itu ada penyebabnya, ada faktornya. Nggak mungkin tanpa faktor yang membelakangi hal tersebut anak-anak kita nggak mau makan gitu. Nah, biasanya anak dengan proses pertumbuhan itu seperti tumbuh gigi. Nah, kemudian dari proses penambahan suhu tubuh seperti demam gitu, biasanya anak nggak nafsu makan. Nah, ketika kita sudah menemukan nih apa sih faktor penyebab anak kita nggak mau makan, silakan Bunda ikuti tips berikut ini agar nafsu makan anak itu semakin bertambah. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke tipsnya ya. Oke, untuk tips yang pertama itu adalah makanan. Nah, untuk makanan ini Bunda bagi dari 3 poin lagi. Nanti Bunda akan menjelaskan di setiap poinnya. Untuk poin yang pertama itu ada rasa, yang kedua itu variasi, kemudian yang ketiga jenis. Oke, di sini Bunda akan menjelaskan poin pertama dulu yaitu rasa. Nah, untuk rasa di sini ketika kita memasak MPASI atau makanan untuk anak kita, dirasa dulu Bunda enak atau enggak, karena faktor rasa ini sangat mempengaruhi nafsu makan anak. Karena nggak jarang Bunda masih menemukan orang tua yang kayak anti banget memberikan bumbu dapur pada anaknya, seperti pemberian garam, pemberian gula, apalagi pemberian kaldu jamur ataupun kayak kaldu ayam bubuk gitu. Sebenarnya pemberian bumbu dapur seperti itu sih nggak masalah, asalkan kita tahu penakarannya, jangan berlebihan gitu, secukupnya ya nggak masalah gitu. Karena kalau makanannya itu terasa hambar, otomatis anak kita nggak mau makan. Karena orang dewasa kan juga seperti itu ya, kalau makanannya hambar atau keasinan seperti itu kan nggak mau dimakan. Anak-anak ya sama juga kayak gitu, kalau makannya nggak enak pasti nggak mau dimakan. Nah, jadi diusahakan Bunda masak makanan yang enak ya, biar anaknya mau makan. Oke, kemudian untuk poin yang kedua yaitu variasi. Nah, untuk variasi ini Bunda prioritaskan pada anak yang memang udah terlanjur GTM, yang memang kalau kita sodorin makanan tuh memang udah tutup mulut gitu. Nah, untuk variasi makan ini Bunda harus memberikan makanan yang variasinya itu berbeda di setiap makan. Nah, jadi dalam satu hari itu kan ada 3 kali makan ya, sarapan, makan siang, kemudian makan malam. Nah, jadi ketiga jadwal makan ini ya sebisa mungkin beri variasi makanan yang berbeda. Nah, di sini yang perlu Bunda ketahui bahwasannya anaknya sudah terlanjur GTM, dia itu sudah mengingat makanan yang memang sebelumnya dia nggak sukai, dia udah mengenal rasa makanan yang sebelumnya yang dicicip itu nggak enak. Jadi dia merespon ketika Bunda memberikan makanan, oh ini makanannya itu nggak enak kayak gitu. Jadi anak langsung menstimulus ketika diberi makan, ini pasti sesuatu hal yang nggak enak gitu. Jadi sebisa mungkin memberikan variasi yang berbeda. Tujuan dari variasi makan ini adalah agar anak kita itu nggak bosan dan juga anak kita bisa lebih mengenal banyak jenis makanan. Buat Bunda yang anaknya sudah terlanjur GTM, coba deh untuk satu hari itu makannya divariasi dengan menu yang berbeda ya. Kita lanjut untuk tips yang kedua adalah suasana makan. Nah, di sini suasana makan menurut Bunda pribadi ini sangat-sangat berpengaruh sih terhadap proses meningkatkan nafsu makan pada anak. Nah, Bunda juga pernah nemuin dokter yang menyatakan bahwasanya ketika kita memberikan makan anak itu tidak boleh sambil menonton, sambil bermain kayak gitu. Karena menurut Bunda kalau misalnya sambil nonton televisi sesekali sih nggak apa-apa, karena kan anak kita juga butuh hiburan juga sih, tapi jangan
setiap makan ya harus nonton TV nggak juga gitu. Terus sambil bermain, nah untuk sambil bermain kayak jalan atau lari-lari kayak gitu kayaknya nggak usah sering-sering atau jangan dibiasakan gitu, karena kita juga harus mengajarin etika makan pada anak kita gitu. Etika makan ataupun minum kan harus sambil duduk ya, jadi kalau sambil bermain usahakan cara bermainnya itu yang berbeda, mainan kesukaannya gitu. Jadi sambil bermain kita sambil makan kayak gitu, karena kalau suasananya itu monoton cuma fokus untuk makan aja dijamin kayak nggak bisa deh gitu. Apalagi anak kita yang udah usianya itu 1 tahun ke atas gitu, udah mau 2 tahun, itu anaknya kan pasti aktif banget ya, jalan, lari gitu. Nah jadi harus kita sesuaikan juga dengan usia anak gitu, karena anak kita nggak semuanya sesuai teori gitu, jadi kita sesuaikan aja dengan anak kita tuh kayak gimana. Nah, jadi di sini Bunda harus buat suasana yang menarik atau suasana yang nggak membosankan bagi anak. Jadi anak itu nggak tertekan gitu loh kalau lagi makan. Jadi sambil bermain sambil makan it's okay, nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi untuk tips yang ketiga, yaitu adalah tempat makan. Nah untuk tempat makan ini benar-benar mempengaruhi. Karena apa? Karena jika Bunda itu adalah tipe yang konsisten, misalnya nih setiap makan piringnya harus ini, sendoknya harus ini, gelas minumnya harus ini, kayak gitu. Jadi setiap makan piringnya sama sendoknya itu aja, itu biasanya anak kayak gimana ya, kayak oh ini mau makan nih, makan yang kemarin gak enak, itu dia inget tuh, oh ini gak enak kayak gitu. Jadi setiap makan sebisa mungkin sendok, gelas, piringnya itu diganti ya. Boleh piring orang dewasa, sendok orang dewasa, nggak usah harus khusus sendok bayi gitu. Coba Bunda terapkan hal itu, pasti anak mau makan beneran. Karena Bunda juga pernah ketemu di salah satu akun TikTok gitu, jadi anaknya itu nggak mau makan dengan menu yang sama diberikan, tapi sendoknya itu diganti centong nasi. Anak itu makannya lahap banget, karena itu bener ya. Jadi coba Bunda ganti, misalnya nih pagi Bunda kasih dengan mangkuk yang sedikit besar, atau Bunda ganti dengan piring yang ada gambar-gambar kartunnya, itu pasti anak makannya itu lahap banget gitu. Jadi ini adalah menjadi salah satu cara agar anak kita mau makan. Dan berikutnya yang keempat itu hindari cemilan atau susu sebelum makan. Nah di sini tuh penting banget, karena biasanya anak sebelum makan udah kenal susu duluan, dia itu nggak mau makan. Kenapa? Karena perutnya itu udah kenyang. Tapi lain cerita kalau udah makan nasi, pasti anak kita itu mau minum susu gitu. Jadi biasanya Bunda sering menerapkan ketika anak bangun tidur itu Bunda nggak berikan susu dulu. Jadi ketika Mas Kias itu bangun tidur, Bunda biasakan minum air putih 1 gelas ya, paling nggak setengah gelas gitu. Kemudian sarapan, baru setelah sarapan minum susu. Seperti itu. Jadi anak enggak selalu meminta susu dulu baru sarapan, karena ketika udah kena susu pasti nggak mau makan. Nah kemudian untuk cemilan sama juga, hindari dulu seperti makannya yang manis-manis sebelum makan. Kalau misalnya jadwal makan siang itu 1 jam lagi, jadi sebisa mungkin untuk makanan seperti biskuit yang mengandung coklat-coklat yang manis-manis itu dikurangi dulu Bunda. Biasanya kalau anak sudah mencoba makanan cemilan seperti coklat 1 jam sebelum makan siang, itu pasti nggak mau makan. Karena apa? Perutnya itu udah kenyang. Karena kandungan gula pada biskuit atau coklat itu bisa membuat perut anak itu kenyang. Oke, sekarang tips yang terakhir itu adalah konsisten. Nah, ketika Bunda sudah menerapkan tips yang dari pertama yang Bunda jelaskan itu, kita harus konsisten. Jadi kita jangan ada yang kita ubah-ubah lagi, harus benar-benar kita terapkan sesuai dari yang awal yang sudah kita bentuk. Ini dengan pemberian yang tepat dan juga konsisten, Bunda dijamin anaknya nggak bakal GTM dan pasti makannya selalu lahap. Oke Bunda, itu saja penjelasan dari Bundanya Mas Kias. Semoga tips tadi bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Dan jika ada yang kurang jelas dari penjelasan video Bunda tadi, bisa Bunda semua tanyakan di kolom komentar. Nanti Bunda akan menjawab satu-satu pertanyaan dari teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung YouTube channel Bundanya Mas Kias ya, dengan cara di subscribe, di like, dan juga di share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung terus YouTube channel Bunda Mas Kias agar Bunda tetap terus bisa mengupload video-video bermanfaat untuk teman-teman